Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan poros Amerika Serikat Israel, Indonesia menyatakan sikap tegas namun diplomatis. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menegaskan kesiapan untuk berperan sebagai mediator netral, membuka ruang dialog demi meredakan eskalasi konflik dan mendorong solusi damai yang mengutamakan stabilitas kawasan serta kepentingan kemanusiaan global. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait serangan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memandang aksi militer tersebut berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang selama ini berada dalam situasi sensitif. Indonesia menyatakan keprihatinan atas gagalnya proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan militer. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya penahanan diri dari seluruh pihak, serta mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia juga mengingatkan agar setiap negara menghormati kedaulatan dan integritas teritorial satu sama lain, serta menyelesaikan sengketa melalui mekanisme damai sesuai prinsip hukum internasional. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya deeskalasi. Presiden disebut bersedia memfasilitasi dialog, termasuk melakukan kunjungan ke Teheran apabila kedua belah pihak menyepakati langkah mediasi tersebut. Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan Republik Indonesia terdekat. Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menilai serangan militer Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial Iran. Pihak kedutaan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah konkret atas insiden tersebut yang dinilai mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Di pihak lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer dilakukan untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman yang disebutnya nyata dan langsung. Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan Teheran memiliki kemampuan senjata nuklir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa serangan gabungan tersebut bertujuan menghilangkan apa yang disebutnya sebagai ancaman eksistensial dari Iran. Ia juga menyerukan agar rakyat Iran menuntut perubahan dari pemerintah mereka, serta menegaskan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan persenjataan nuklir. Situasi di kawasan Timur Tengah dilaporkan terus berkembang menyusul serangan tersebut. Sejumlah negara di kawasan maupun komunitas internasional menyampaikan keprihatinan atas potensi meluasnya konflik yang dapat berdampak pada stabilitas regional, jalur transportasi global, serta keamanan energi dunia. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa eskalasi lanjutan beresiko memicu ketegangan yang lebih luas, terutama apabila melibatkan aktor-aktor regional lainnya. Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong agar komunikasi diplomatik tetap dibuka guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang berkepanjangan. Di forum internasional, perhatian juga tertuju pada kemungkinan pembahasan isu tersebut di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah negara anggota menyerukan investigasi menyeluruh serta penegasan kembali komitmen terhadap piagam PBB dan hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali posisinya yang konsisten dalam mendukung perdamaian dunia dan penyelesaian konflik melalui dialog. Sikap tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menekankan peran aktif dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di tengah dinamika tersebut, perhatian juga difokuskan pada keselamatan warga sipil dan stabilitas domestik di negara-negara terdampak. Komunitas internasional berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan langkah-langkah diplomatik demi mencegah jatuhnya korban lebih lanjut serta menjaga stabilitas kawasan dalam jangka panjang. Perkembangan di lapangan menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan militer di sejumlah titik strategis kawasan. Beberapa negara dilaporkan memperkuat sistem pertahanan dan meningkatkan pengamanan fasilitas vital sebagai langkah antisipatif.
Situasi ini menambah kekhawatiran akan potensi salah perhitungan yang dapat memperluas cakupan konflik. Analis keamanan menilai bahwa dinamika saat ini tidak hanya berdampak pada aspek militer, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi global. Fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, serta volatilitas pasar keuangan menjadi risiko yang terus dipantau oleh pelaku ekonomi internasional. Di sisi kemanusiaan, organisasi internasional menyerukan perlindungan maksimal terhadap warga sipil, serta akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan apabila situasi memburuk. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional kembali ditekankan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau situasi secara intensif melalui jalur diplomatik dan koordinasi dengan perwakilan RI di kawasan. Langkah-langkah kontingensi juga disiapkan guna memastikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia apabila terjadi eskalasi lanjutan. Komunitas internasional kini menanti langkah-langkah konkret yang dapat meredakan ketegangan dan membuka kembali ruang dialog. Harapan bersama tetap tertuju pada tercapainya solusi damai yang mampu menjaga stabilitas kawasan serta mencegah konflik berkepanjangan yang berpotensi mengguncang tatanan keamanan global. Seiring meningkatnya ketegangan, sejumlah negara mitra di kawasan dilaporkan mulai melakukan komunikasi intensif guna mendorong terciptanya mekanisme deeskalasi yang terukur. Upaya ini mencakup jalur diplomasi bilateral maupun multilateral, termasuk kemungkinan pembentukan forum dialog darurat untuk meredakan situasi. Pengamat geopolitik menilai bahwa keberhasilan deeskalasi sangat bergantung pada komitmen para pihak untuk menahan diri serta membuka kembali ruang negosiasi yang konstruktif. Tanpa langkah konkret menuju perundingan, risiko spiral konflik dinilai tetap tinggi dan berpotensi melibatkan lebih banyak aktor regional. Di tingkat domestik, pemerintah negara-negara yang terlibat juga menghadapi tekanan politik internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Faktor tersebut dinilai menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan arah kebijakan berikutnya, baik menuju eskalasi lebih lanjut maupun penurunan tensi secara bertahap. Indonesia kembali menegaskan pentingnya prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penyelesaian sengketa secara damai sebagai fondasi stabilitas global. Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bagian dari peran aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, masyarakat internasional berharap agar momentum diplomasi dapat segera tercipta. Stabilitas kawasan Timur Tengah dinilai tidak hanya berdampak pada negara-negara di sekitarnya, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap keamanan dan perekonomian global. Dalam konteks tersebut, berbagai forum internasional diperkirakan akan mengintensifkan pembahasan guna merumuskan langkah kolektif yang dapat menekan eskalasi. Opsi-opsi diplomatik, termasuk gencatan senjata sementara dan pembentukan tim mediasi independen, mulai mengemuka sebagai alternatif untuk membuka kembali jalur komunikasi yang sempat terhenti. Sejumlah analis menilai bahwa momentum diplomasi harus dimanfaatkan sebelum situasi berkembang ke tahap yang lebih sulit dikendalikan. Setiap peningkatan aktivitas militer dinilai berpotensi mempersempit ruang kompromi serta memperdalam polarisasi di tingkat regional maupun global. Dari sisi keamanan energi dan perdagangan internasional, perhatian juga tertuju pada potensi gangguan terhadap jalur distribusi strategis. Stabilitas kawasan Timur Tengah memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan pasokan energi dunia, sehingga setiap eskalasi dinilai membawa dampak sistemik terhadap perekonomian global. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai melalui pendekatan yang konstruktif dan inklusif. Koordinasi dengan negara-negara sahabat serta organisasi internasional akan terus dilakukan guna memastikan kontribusi nyata dalam meredakan ketegangan. Di tengah dinamika yang masih berkembang, harapan internasional tetap tertuju pada terciptanya solusi yang berkelanjutan. Prinsip dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, serta kepatuhan terhadap hukum internasional diyakini menjadi kunci dalam mencegah konflik yang lebih luas dan menjaga stabilitas global dalam jangka panjang. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok,
langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.